Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali berjumpa bersama kami berdua ini di channel yang sangat nyebelin. Kali ini kami akan mencoba mengganti kampas rem roda belakang dari Honda Beat berpendingin cairan, berpendingin radiator. Ini asli radiator ya teman-teman, bukan oil cooler. Kami akan memasang dengan merek ini ya teman-teman. Ini mereknya Aspira, harganya murah sekitar 30 ribuan saja. Beli di toko ijo. Untuk kampas rem aslinya, dahulunya kita menggunakan merek original ya dari Ahas, kita menggantinya di bengkel resmi Ahas. Usia dari kampas rem yang terpasang adalah 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun saya gunakan dan sudah tidak pakem tentunya karena kami mengerem 50% ya, di depan 50, rem belakang 50. Ini sudah mengerikan karena sudah tidak pakem lagi, takut membahayakan pengendaranya, maka kita akan coba ya untuk belajar menggantinya. Sebelumnya kita juga lihat tutorialnya di YouTube. Langkah pertama untuk memasang kampas rem ini ya teman-teman, kita harus membuka apa Om? Membuka ban belakang. Pertamanya sih knalpotnya ya, knalpot buka, ban belakang buka. Terus ini teman-teman, apa? Pegas dari rem ya, atau pernya ini, per atau apa sih namanya, bandulan, apalah. Mungkin kalian lebih tahu. Nah, ini kita harus buka dulu, baru kita dapat melepaskan si pelek tersebut ya. Ini kondisi yang terpasang ya, yang bekas sudah 4 tahun. Ini original, gantinya di bengkel resmi Ahas 4 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, ini adalah penggantinya, merek Aspira, harganya murah meriah. Tapi merek ini kami sudah lama menggunakannya di motor lain. Ini bagus walaupun murah, dia awet karena dia dari Astra Auto Part. Ayo Om, kita pasang. Kita beli di online ya, di toko hijau. Itu dapat pernya juga Om, aslinya. Oh. Kita selain mendapatkan kampas rem juga mendapatkan pegas atau pernya ya dari brand Aspira ini. Nanti kita akan simpan per yang bekasnya juga karena itu bagus, original. Ya, setelah dipasang pernya atau pegasnya, hanya kita benghaikan atau kita renggangkan di kedua sisinya. Itu ada dudukan besi 2. Kita tahankan di situ bagian tengah, lalu kita tarik kanan kirinya atau atas bawahnya. Lalu dia terpasang seperti itu ya teman-teman. Ini kita juga belajar ya teman-teman, bukannya kita ngajarin kalian atau kita di bengkel. Nah itu sistem rem seperti itu ya teman-teman. Ketika tuas rem ditarik, maka dia akan mangap atau menekan ke arah sisi dari tromol ya. Nah ini tromolnya, ini velgnya sudah terbuka. Jadi ketika itu ditekan, maka akan mangap si kampas rem itu, lalu menekan sisi-sisi dari tromol ban belakang ini ya teman-teman. Cara kerjanya seperti itu. Jadi ini ketika ditekan, maka otomatis si pegas akan menarik ke arah sisi-sisi dari kampas rem ini dan menempel pada tromol ban ya. Ini yang menyedihkan adalah teman-teman, ketika kita membuka knalpotnya adalah knalpotnya patah ya. Ini patahannya. Dan ini knalpotnya sepotong. Itu torch tadi kita buat ngakalin itu bautnya, karena bautnya mati, rusak. Jadi kita panaskan dengan torch. Itu berkarat jadi dia patah. Tapi ini masih bisa digunakan ya, walaupun ada kebocoran dari suaranya. Ini adalah baut mur yang lama ya teman-teman. Dia tidak bisa dibuka menggunakan kunci apapun. Akhirnya kita panaskan tadi karena dagingnya hilang sebelah ya, coak dia. Jadi awalnya kita mau nambal ban, tapi si bengkelnya nggak tahu gimana. Pas kita ambil motornya ternyata ininya rusak. Saat itu kita tambal, kita tinggal
motornya. Pas kita ambil ternyata mengejutkan. Kita udah membelinya yang baru nih ya. Ini 7.000 plus ongkir, belinya di toko hijau. Ini bagus ya teman-teman. Silver dan dia bobotnya berat, berarti dia bahannya bagus lah ya. Jadi kalau yang mau bagus sekali sih mungkin harganya 50 atau 60 ribuan ya. Karena ini hanya 7.000 rupiah, ekonomis. Ini ketika sudah terpasang seperti ini ya, kampas rem yang Aspira Astra Auto Part. Oke, ban sudah dipasang ya. Kita cek perputarannya, apakah presisi, apakah goyang-goyang, dompet. Jangan lupa ringnya kita pasang. Tadi memang posisinya di situ. Nah, ini adalah baut yang baru ya teman-teman, yang seharga 7.000 rupiah. Sebelum pakai impact kita kencangkan dulu menggunakan tangan. Impact kalau sudah terasa keras baru kita menggunakan impact. Tidak punya impact pun tidak apa-apa ya teman, asal kalian punya kunci. Kalau nggak punya kunci minjam ke tetangga, minjam ke bengkel. Karena ini kita hanya belajar saja. Tidak perlu alat-alat mewah ya, yang ada saja kalau bisa digunakan. Ya, demikian ya teman-teman, sedikit saja, 2 kali redet. Karena kalau kalian terlalu keras itu akan kemakan bautnya ya, dan si baut ini akan kencang sendiri ya, karena perputaran baut dan roda itu berlawanan. Jadi dia akan kencang sendiri. Tidak perlu sampai terlalu maksimal ya, nanti pas dibukanya macet. Setelah terpasang baut murnya dipasang pada roda, kita pasang kembali ini pegas atau pernya ya. Ya, ini yang menghubungkan ke tuas rem. Ada yang ketinggal pemirsa. Ada yang lupa ternyata. Maaf ya teman-teman, namanya kita belajar. Apa itu yang tinggal pernya? Oh iya ya, jangan sampai lupa. Percuma direm dong kalau pernya nggak kepasang ya. Nanti tidak fungsi dia, nyoy. Baik teman-teman semua, takut kepanjangan videonya ya. Begitu saja, simpel. Pokoknya untuk step pertamanya buka knalpot, tapi ini malah patah knalpotnya. Tuh. Setelah buka knalpot, buka baut as roda belakang. Setelah itu buka itu ya, baut di bagian pegas atau per yang sebelah sana itu, yang menghubungkan ke tuas rem. Terima kasih teman-teman semua telah menyimak. Kita sama-sama belajar. Silahkan komen kalian jika ada step-step yang salah dari pekerjaan kami ini. Kami juga hanya belajar. Alat-alat yang kami gunakan ini seluruhnya minjem. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.